Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin dan pemirsa Al-Imarah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pokok diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh adalah untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayat yang sudah hafal bersama, Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat ini bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa, juga orang sebelum kita adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa adalah merupakan puncak derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga merupakan kemuliaan seorang hamba. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Lalu, mahwat takwa? Apa itu takwa? At-taqwa imtithalu awamirillah wa jinabun nawahi. Takwa adalah kita melaksanakan seluruh titah Allah Subhanahu wa taala, juga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini yang kita ucapkan mungkin ringan di lisan, namun di dalam implementasinya kita belum tentu dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita butuh upaya perjuangan bagaimana agar derajat takwa ini dapat kita raih. Maka ada 5 marhalah atau tahapan untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marhalah yang pertama adalah muahadah, yakni kita senantiasa mengingat-ingat akan perjanjian yang pernah kita ucapkan. Seorang hamba dulu ketika berada di dalam alam rahmah, dalam janin sang ibu, ketika usia 120 hari, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu. Di sana Allah memberikan satu perjanjian, kesaksian kepada hamba itu. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kamu mengakui aku sebagai Rabb kamu? Maka sang jin mengatakan, qalu bala syahidna, benar wahai Allah, aku bersaksi engkau adalah Rabb kami. Lalu, sudahkah kita mengimplementasikan apa yang pernah kita janjikan dulu ketika kita berada di dalam alam rahmah? Di dalam dunia ini, sudahkah kita melaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya? Apakah ibadah kita telah maksimal? Apakah ibadah kita tidak tercampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik? Sebab sebagai bentuk muahadah kita, melaksanakan perjanjian kita itu adalah bahwa kita melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa dicampuri oleh perbuatan syirik. Dan melaksanakan perjanjian itu adalah hal yang diwajibkan oleh Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah, laksanakanlah janji-janji kamu itu. Kemudian marhalah yang kedua adalah muraqabatullah. Tahapan yang kedua untuk mencapai derajat taqwa adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah merasa muraqabah ketika berada dimanapun, apakah di dalam negeri, apakah di luar negeri, apakah ketika sunyi atau ketika ramai, ketika dia akan melakukan perbuatan itu, maka dia berhati-hati. Seorang pejabat misalnya, ketika ada kesempatan untuk melakukan korupsi, tapi ketika dia merasa ada muraqabah dalam dirinya, maka tentunya dia tidak akan berani untuk melakukan korupsi, sebab ini merupakan perbuatan yang sangat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga merugikan bangsa dan negara. Seorang hamba ketika di tempat yang sunyi ataupun mungkin ketika di tempat yang ramai atau di mana saja akan melakukan tindakan-tindakan perbuatan, dia akan berpikir apakah perbuatannya ini maslahat
apakah perbuatannya baik, apakah tidak. Ini adalah merupakan hal dalam rangka untuk mencapai derajat takwa sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan ekstra hati-hati. Lalu marhalah yang ketiga, tahapan yang ketiga untuk mencapai derajat takwa adalah kita senantiasa melaksanakan muhasabah, yakni mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi amaliyah ibadah kita, juga introspeksi terhadap waktu-waktu yang telah kita lewati. Di tahun yang lalu, di bulan yang lalu, di hari yang lalu, apakah yang telah kita kerjakan? Apakah amal itu baik, apakah tidak? Kita akan menyadari, oh ternyata ketika di situ ada kebaikan, tentu kita dapat mempertahankannya kebaikan itu. Ketika kita mengintrospeksi kemudian, oh ternyata ada salah dan dosa, maka tentu kita bercepat-cepat diri untuk memohon kepada Allah agar hilaf dan dosa yang pernah dilakukannya Allah menghapuskan. Dan muhasabah untuk mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, ini adalah hal yang sangat baik dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita betul-betul orang yang terselamatkan, kemudian bisa mencapai derajat takwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu marhalah yang keempat, yakni mujahadah. Artinya adalah bahwa kita berjuang bersungguh-sungguh hati di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang mempertahankan apa yang telah kita lakukan. Di Ramadan ini begitu banyak tentunya amaliyah-amaliyah Ramadan, maka kita perjuangkan agar ini bisa kita pertahankan, agar ini menjadi nilai ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marhalah yang kelima, yang terakhir adalah mu'aqabah, yakni memberi sanksi terhadap dirinya ketika kita melakukan satu kesalahan. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu an, beliau orang yang sangat mulia, ahli surga, sahabat Rasul yang sangat mulia, pernah satu ketika berada di kebun kurma, kemudian beliau tertinggal sholat asar 2 rakaat. Merasa tertinggal rakaat di dalam sholatnya, kemudian beliau memberikan sanksi terhadap dirinya. Kemudian kebun kurmanya diwakafkan sebagai sanksi terhadap diri karena merasa telah bersalah, tertinggal di dalam melaksanakan sholat asar tersebut. Lalu bagaimana dengan kita, orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang banyak dosa, banyak hilaf? Maka tentu akan lebih dari itu agar kita bisa menghukumi diri ketika kita berbuat salah. Misal dengan cara kita berpuasa, atau ketika kita berbuat salah kemudian harta yang kita miliki kita infakkan di jalan Allah, kita berikan kepada fuqara wal masakin, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, atau juga hal-hal lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Inilah 5 marhalah yang bisa mencapai derajat takwa, insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.